Hai semuanya, masih bang gue Swanzone, dan yang lagi gue pegang ini adalah smartphone terbarunya dari Asus, yaitu Asus Zenfone 11 Ultra atau Asus Zenfone 11 Ultra. Nah, bagaimana nih performa dan bagaimana hasil kameranya? Langsung aja, mari kita unboxing. Let's go. Oke, teman-teman, ini adalah smartphone-nya, dan langsung aja mari kita unboxing dulu ya, biar nggak mengkilap-mengkilap. Oke, ini boxnya cakep banget. Boxnya sepertinya teman-teman ya, abu-abu silver, abu-abu kayaknya ini ya. Tapi ada gradasi silver gini. Ini tuh adalah logo Asus ya, yang sering ada di laptopnya juga nih. Ini adalah boxnya Asus Zenfone 11 Ultra atau Asus Zenfone 11 Ultra. Begini ya, untuk tampilan boxnya tuh isinya ada tulisannya juga. Tulisannya juga ada logo Asusnya juga. Ada logo Asus. Nih, Asus juga. Dan ini kenapa agak tipis ya? Ini khawatir nggak ada kepala chargernya ini. Oke, jadi untuk harga HP ini tuh jujur gue belum tahu harganya berapa. Tapi untuk variannya ada yang RAM-nya 12 GB dan ada juga yang RAM-nya 16 GB. Untuk storage-nya ada yang 256 GB, ada yang 512 GB. Sementara nih untuk varian warnanya sendiri, jadi HP ini tuh punya 4 varian warna ya, Eternal Black, Misty Grey, Desert Sand, dan Skyline Blue. Skyline Blue seperti yang kita punya ini nih. Nih ada Skyline Blue ya, ini untuk detailnya. Langsung aja nih, mari kita unboxing aja, oke? Ini penasaran banget nih. Ini kalau nggak ada chargernya, aduh. Ternyata sekarang Asus nggak ada chargernya berarti ya kalau nggak ada ya, aduh. Oke, jadi gue ngeliat di sosmednya, Asus itu langsung ngeluarin slogannya ya, expand your vision ya, expand your vision itu apa gitu? Ya intinya berarti sekarang sepertinya era smartphone compact kecil tuh sekarang sepertinya sudah mati ya, udah nggak ada lagi. Karena kalau ngeliat dari websitenya juga, layarnya aja udah gede sekarang. Oke, pas pertama unboxing kita langsung mendapatkan box yang seperti ini, yang ada tulisannya eco-friendly materials, kemudian ada juga eco ink, ini apa nih? FSC certified packaging. Jadi memang sekarang tuh si Zenfone 11 Ultra ini tuh menggunakan packaging, menggunakan bahan-bahannya tuh dari recycle, karena untuk mendukung ini ya, mendukung ramah lingkungan. Bahkan katanya frame aluminiumnya juga berapa persennya tuh dari recycle, kacanya juga berapa persennya dari recycle. Keren banget ya, mungkin ini adalah bukti Asus mendukung ini ya, gerakan ramah lingkungan. Oke, yang pertama di sini ada SIM ejectornya, ada tulisan Asusnya. Kemudian kita dapat apa lagi nih? Oke, di sini ada stiker emailnya, terus di sini buku panduan penggunaan dan kartu garansi ya, teman-teman tuh. Banyak banget ini service centernya. Kemudian ini kita dapat hard case sepertinya ya. Ini hard case-nya kita lihat dulu. Wadidaw, oke, ada yang kayak gini nih tuh. Tulisannya apa sih? Mobile phone designed by Asus, Asus Tech Computer Inc. All right reserved tuh. Oke, ini adalah hard case, half ya, ini tuh half. Jadi di sini tuh nggak ketutup full tuh. Oke, ini hardcase seperti ini. Kemudian, bentar kita beresin dulu. Dan ini adalah smartphone-nya. Nah, ini smartphone-nya aja nih. Ini tuh bukan pakai plastik, teman-teman ya, dibungkusnya. Nih, ini tuh bener-bener pakai kertas yang apa ya? Ya, intinya kertas yang gampang, ini kali, gampang didaur ulang lah. Ini adalah Zenfone 11 Ultra. Wow, kita ini yang punya, kita tuh punya yang Skyline Blue, cakep. Kemudian, ya bener ya, ini nggak ada adapter charger, nggak ada chargernya, kalau kata Dedi ya, Dedi Jagatvijo ya. Kita dapat headset tapi teman-teman, kita dapat headset, berarti jelas ini udah ada jack audionya, cakep ya, mantap. Buat main game juga oke. Terus kita dapat ini Type C to Type C ya. Ini adalah kabel Type C to Type C. Jadi ini udah enak banget nih, Type C to Type C. Oke, sekarang mari kita singkirkan terlebih dahulu. Kita rapi-rapi dulu, oke? Oke, baik. Ini adalah Asus Zenfone 11 Ultra, atau biasa gue sebut Asus Zenfone 11 Ultra. Ini untuk desainnya sendiri, ternyata gue pikir ini tuh bakalan sama dengan materialnya Zenfone 10 ya. Ini tuh ternyata
glossy gitu ya. Jadi memang bukan bludru-bludru gitu, bukan. Ini lebih licin aja. Tapi uniknya nih, ini kan ada desain huruf A gitu ya. Ini tuh Asus ya, yang sering ada di laptop-laptopnya juga ya teman-teman. Kalau misalnya perhatiin, sekarang tuh udah ada desain yang kayak gini nih laptop-laptop Asus ya. Nah ini tuh kayak agak keset-keset gimana gitu ya. Ini nggak ngerti gue cara pakai ininya nih, teknologinya nih. Dibuat finishingnya tuh seperti ini, enak banget nih. Jadi kayak ada gerinjul-gerinjulnya. Terus yang di sini tuh ada tulisan Asus Zenfone tuh. Ini untuk kamera belakangnya itu BAM-nya memang cukup tebal ya. Ini tuh ada lensa utama, ada lensa ultrawide, dan yang paling gue suka ternyata di sini sekarang udah ada lensa telefoto. Cakep banget ya. Ini desainnya jujur gue suka, dan sekarang seperti yang gue bilang dari awal, ini tuh eranya smartphone compact yang kecil itu berhenti di Zenfone 10. Jadi sekarang ini lebih besar ukurannya ya. Ya mau gimana lagi ya. Ya mungkin Asus juga mengikutin pasar lah ya. Jadi ya kita harus terima aja, karena pasar memang menginginkan smartphone yang lebih luas. Jujur sih sebagai pencinta smartphone kecil ya dan compact, gue ikut sedih sih ya. Cuman mau gimana lagi, Asus begini juga pasti karena permintaan pasar. Ingat sekali lagi ya, karena permintaan pasar. Nah kira-kira nih teman-teman nih, untuk dimensinya terlebih dahulu nih, teman-teman suka yang gede kayak gini, ini ukurannya sekitar 6,8 kayaknya ya, 6,7 lah, 6,7 inci lah ya ini ya, 6,7 inci. Kira-kira teman-teman suka yang kayak gini atau memang ya kangen smartphone compact gitu ya. Nah di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, begini loh ya, backgroundnya kayak begini. Ini kaca sih harusnya ya. Gua belum nemuin info lebih detailnya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman tahu tulis kolom komentar ya. Sementara nih untuk BAM kameranya itu gue suka mirip-mirip dengan ROG memang ini ya, ROG Phone 8 yang udah pernah kita bahas juga. Bagian kanannya ini tuh nih ada tombol power dan ada tombol volume rocker. Kemudian bagian atasnya ini tuh di sini doang nih, di sininya ini tuh kelihatan, di sini tuh ada yang namanya lubang mikrofon, dan di sini juga deket ipisnya ini tuh ada lubang speaker. Sementara di bagian kirinya ini tuh polos ya, ini benar-benar polos, gak ada apa-apa. Kemudian nih di bagian bawahnya nih teman-teman bisa kelihatan, nah kelihatan ya, kelihatan. Yang pertama di sini ada port jack audio nih sebelah kanan bawah, kemudian juga ada lubang speakernya. Jadi ini speakernya udah dual stereo speaker yang sudah support juga dengan high res teknologi ya. Kemudian di sini ada slot SIM-nya, ada port Type C-nya nih, dan ini ada ini nih di ujung sini tuh ada lubang mikrofon. Cukup unik ya penempatan posisi lubang mikrofon yang ada di sini gitu kan. Biasanya kan nggak seperti ini ya. Biasanya slot SIM tuh ada di sini nih. Tapi sekarang agak beda gitu ya tuh. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat dulu untuk slot SIM-nya. Nah, ini tuh tidak tersedia untuk micro SD ya. Jadi memang ini tuh hanya untuk 2 nano SIM saja. Jadi pastikan storage yang kalian beli nih, ini tuh yang gue punya ini tuh di 256 GB, dan ada juga satu lagi yang 512 GB. Pastikan kalian cukup menggunakan storage tersebut. Oke? Baik, sekarang mari kita nyalakan terlebih dahulu Zenfone 11 Ultra. Baik, untuk layarnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ini tuh nggak usah diragukan lagi ya, gambarnya udah bagus, responnya juga cepet, pokoknya udah nyaman banget dipakai main game. Sekarang tuh ukurannya itu 6,78 inci Full HD Plus AMOLED ya, dengan panelnya ini tuh i6 ya, E6 LTPO nih. Dan ini refresh rate-nya ini tuh di 120 Hz, tapi kalau misalnya buat main game ini tuh bisa up to sampai 144 Hz, tapi hanya gaming aja ya, ketika digunakan game aja baru dia tuh naik ke 144 Hz. Nih kalau teman-teman perhatiin, ini tuh screen to body ratio-nya ini tuh sangat amat tipis ya, ini tuh sekitar 94%. Dan yang gue suka nih, ini tuh peak brightness-nya ini tuh maksimal bisa mencapai 2500 nits, yang artinya kalau misalnya gue pakai HP ini tuh di luar ruangan di kondisi terik matahari, layarnya ini tuh masih bisa menampilkan konten dengan sangat jelas. Dan ini tuh sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Ini sudah support juga dengan HDR10 ya, jadi nontonnya tuh bakalan lebih mantap lagi nih kalau misalnya kalian nonton video yang sudah support dengan HDR10. Kemudian ini tuh untuk akurasi warnanya juga udah bagus banget ya, ini tuh di DCI-P3-nya ini tuh di 107,37%, mantap banget. Dan bahkan nih yang gue suka nih, jadi kalau misalnya nggak kita pakai atau mungkin kita pakainya tuh cuma gini-gini doang, nih ini tuh refresh rate si layarnya ini tuh bisa turun sampai 1 Hz, gokil nggak sih? Yang artinya memang bisa bikin HP ini tuh lebih awet.
gitu. Sementara nih untuk performa HP ini ya teman-teman, jadi ini tuh menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 ya. Kemudian RAM-nya ini tuh yang gua punya 12 GB LPDDR5X, dan yang gua punya juga ini storage-nya ini tuh di 256 GB yang sudah menggunakan UFS 4.0. Nah, pantesan ini cukup bulky ya. Ternyata baterainya ini tuh sekitar 5.500 mAh. Bukan sekitar, memang 5.500 mAh. Pantesan gue ngerasa agak bulky gitu. Ini sudah menggunakan Android 14, cuman ini sayangnya nggak ada kepala charger, tapi sudah support dengan pengisian daya Hypercharge 65 watt. Ada juga nih wireless charging ya. Ada juga teknologi wireless chargingnya di 1.3, Qi 1.3. Kemudian jangan lupa juga nih ada NFC ya, jelas NFC. Tentunya ini ada NFC. Kemudian ini juga sudah bersertifikat IP68. Jadi ya kalau misalnya terkena air, tenggelam gitu ya, nggak lebih dari 1 jam, ini harusnya masih aman. Oke, sekarang mari kita lihat dulu deh untuk skor Antutunya. Sebelum kita bahas kamera, kita lihat skor Antutunya dulu. Ini mencapai skor di 2.106.000 poinan ya. 2.106.304 poin, gokil ya. Apalagi yang RAM-nya gede kali ya. Kemudian Geekbench-nya juga ini udah gokil banget, 2.200-an poin untuk single core, dan multi core-nya itu di 6.700-an poin. Gua coba tes wildlife, ini tuh udah max out. Terus gua coba tes ini ya, wildlife extreme stress test, stability-nya itu di hampir 80%-an. Untuk suhunya jujur gua nggak tahu ya berapa kisarannya, tapi nanti kita bakalan bahas di video reviewnya aja. Tapi jujur gue ngerasa emang cukup panas sih. Pas gue coba tes Antutu dan lain-lain itu memang gue ngerasa cukup panas sih. Oke, sekarang mari kita coba dulu aja deh ya, main game nih. Sebelum kita bahas kamera lagi, kita coba main game Mobile Legends dulu sebentar. Kita lihat settingannya. Sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Dan ini udah gue aktifkan nih fitur infonya nih. Ini udah bisa di 120 fps nih. Dan ini suhunya 38 derajat Celcius, baterainya 81% lagi. Nah, ini CPU dan GPU-nya ya, pemakaiannya ini bisa kita lihat. Ini by the way gue nggak jago main game seperti biasa, ini cuma kita kasih lihat aja gimana sih main game Mobile Legends settingannya di Asus Zenfone 11 Ultra. Sekarang mari kita lihat nih untuk settingannya ini tuh bisa di frame rate-nya ini tuh ultra, grafisnya juga ultra. Gue pakai yang maksimal aja, oke? Ini bener-bener enak banget layarnya, berasa luas. Dan kalau misalnya teman-teman dengerin nih audionya nih, asik sih audionya juga ya teman-teman ya. Enak banget ini. bagus. Inilah panahku, cepat, tepat, senyap. Bagus, audionya udah bagus banget ya teman-teman ya. Cuman ini ping kitanya jelek nih ya, ping kitanya tuh. Coba kalau kita gedein ya. Musnahlah dalam cahaya bulan yang suci. Tak peduli banyak penderitaan yang harus dilewati. Cahaya bulan tidak mengampuni listrik asli. Kabur. Wah, audionya ini udah oke banget ya, audionya udah enak banget, grafisnya juga udah bagus banget, dan ini karena layarnya ini tuh luas, jadi ya enak banget nih buat main gamenya, lebih luas, lancar banget, gak ada kendala sama sekali. Ya wajar lah ya, pakai spek yang tinggi gitu kan. Oke, langsung aja mari kita coba untuk game PUBG. Tunggu dulu, lupa. Nah, kita juga bisa pakai mode game ini ya, game Genie ya nih. Teman-teman bisa diperhatikan aja nih, ini ada banyak banget fiturnya nih. Bisa pemblokiran navigasi, panggilan telepon gitu kan. Kemudian bisa juga screen record dan lain-lain. Info waktu nyatanya juga bisa. Kemudian ini juga nih FPS-nya juga bisa kita naikin nih sampai 144 FPS nih bisa kita naikin ya. Tadi kan 120, sekarang bisa kita naikin di 144 FPS. Kemudian bisa apa lagi nih? Tuh, core share, untuk kunci banyak banget lah, teman-teman bisa atur sendiri aja. Bahkan kita juga bisa ngatur untuk performanya nih mau kayak gimana ya. Ada yang untuk
Nah, dynamic, ada juga untuk durable, ada juga untuk ultra durable, tapi gue seringnya pakainya itu yang ini ya, performance. Oke, sip. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Oke. Langsung aja, mari sekarang kita coba untuk main game PUBG. Oke. Iseng-iseng ya, sambil nunggu game PUBG nih. Oh, ternyata 40 nih, 38, 39, 37. Terus berapa? 41 malah tuh. Oke, sekarang mari kita lihat nih untuk settingan PUBG. Grafisnya ini tuh bisa di Smooth Extreme Plus. Bisa juga di HDR Extreme, tapi gue lebih seneng pakai yang Smooth Extreme Plus. Oke. Asik, ini mah bener-bener udah nyaman banget, John lah. Ya nggak sih? Ini udah nyaman banget. Terus lancar banget juga tuh. Sorry. By the way, gue nggak jago main game ya. Sekali lagi gue nggak jago main game. Ini kita pakai settingan Smooth Extreme Plus. Asik. Kalah juga kita ya. Ini FPS-nya sekarang berapa? 90 ya. Tuh. Makanya smooth banget, kelihatan banget. Jago. By the way, enak banget ini, beneran enak banget audionya. Main gamenya tuh jadi makin lebih immersive. Ambil. Zoom. Oke. Sekarang mari kita coba gironya ya. Gironya bagaimana nih? Gironya enak kan nggak? Stabil nggak nih? Mana gironya? Always on. Wih, enak banget dong gironya tuh. Enak banget, nggak patah-patah. Jadi buat teman-teman yang sering pakai giro, ini udah bagus banget sih, udah aman. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, overall main game semuanya itu bisa rata kanan ya, udah enak banget, performanya juga udah cepet, sentuhan lainnya juga udah, responnya tuh udah bagus banget, jadi bikin nyaman kita main game kompetitif seperti ini. Sekarang kita mari lanjut ke kameranya. Oke, baik, ini untuk kameranya, jujur gue suka banget settingannya ya, karena dia tuh sudah punya 3 buah setup kamera belakang, dan gue suka banget di setiap kameranya, karena ada lensa utamanya ini tuh 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890 dan sudah OIS juga, ada ultra wide angle 13 megapiksel, ada telefoto nih 32 megapiksel dan sudah OIS yang bisa 3 kali optical zoom, dan untuk kamera selfie-nya ini tuh di 32 megapiksel ya. Oke, ini tuh speknya tuh mirip-mirip sama ROG Phone 8, cuman ROG Phone 8 ini tuh nggak punya lensa tele-nya ya, sementara ini punya. Nih, sekarang mari kita lihat dulu nih untuk beberapa fitur ataupun settingan dari kameranya Zenfone 11 Ultra. Oke, ini ada tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, tuh kayak begini. Di sini ada fitur baru nih bahkan ya, selain slow motion, selain timelapse, ada yang namanya video portrait nih teman-teman ya. Jadi ada yang namanya video portrait, jadi kita bisa bikin video bokeh yang bisa kita set di kualitas 4K. Ini cakep banget, video 4K bisa bokeh. Kemudian nih untuk kualitas videonya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ini tuh bisa maksimal di 8K 24 fps, kemudian bisa juga 4K 60 fps, bisa juga kemudian Full HD bisa 60 fps. Kemudian untuk kestabilannya ini tuh udah bagus banget ya. Ini ada yang kestabilannya tuh nggak aktif, kemudian ada juga yang adaptif nih kayak begini, adaptif. Kemudian ada juga yang bener-bener hyper steady nih, bener-bener stabil merekam menggunakan HP ini Zenfone 11 Ultra. Nah, ini tuh teman-teman, kalau misalnya teman-teman sadarin ya, jadi ini tuh bener-bener ada peningkatan dari seri sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh kan ada juga fitur light trial, tapi sekarang tuh udah ada yang barunya nih, yaitu ini nih, selain light gravity, traffic trial gitu, yang waterfall, ada juga nih fireworks. Ini adalah fitur barunya nih, fireworks. Nanti semoga aja kita nemu petasan ya, nemu kembang api, nanti kita bakalan coba untuk fitur fireworksnya. Tapi yang paling penasaran yaitu ini sih ya teman-teman ya, namanya tuh ini nih, video bokehnya ini nanti kita bakalan coba ya, video potret atau video bokehnya.
Kemudian nih untuk kamera depannya sendiri, ini teman-teman. Nah, kamera depannya sendiri bisa merekam di, kita lihat. Waduh, sayang sekali ini kamera depannya ternyata sama kayak ROG Phone 8, hanya bisa merekam di Full HD 30 frame per second. Aduh, tapi ini udah ada fitur stabilisasinya ya, tuh. Udah ada fitur stabilisasinya. Cuma sayang ini kenapa? Kenapa nggak bisa 60 frame per second? Masa 60 frame per second mesti pakai kualitas HD sih? Aduh, hari gini HD ya. Harusnya Full HD 60 frame per second bisa nih. Aduh, ya udahlah. Berikut adalah hasil kamera dari Asus Zenfone 11 Ultra. Teman-teman tolong tulis kolom komentar ya gimana pendapat kalian. Oke, Halo guys. yang cukup disayangkan ini kenapa Zenfone 11 Ultra, Zenfone 11 Ultra, kamera depannya masih di Full HD 30 frame per second, belum bisa 60 frame per second. Kenapa ini? Why Asus ya? Waduh, tapi kayaknya sih stabil ya ini ya. Kita sambil jalan, tuh kan, kayaknya stabil sih ini. Tapi ini bener-bener mirip kayak Asus ROG Phone 8 ya, kamera depannya juga 30 frame per second, ini juga sama. Bedanya ada lensa tele, yang ini nggak ada air trigger, ini mirip-mirip sama ROG Phone 8 ini, aduh. Oke, ini adalah perekaman kamera depannya ya, Zenfone 11 Ultra. Sekarang kita ke kamera belakang. Oke, ini perekaman video menggunakan Zenfone 11 Ultra, menggunakan perekaman video di kualitas 8K 24 fps. Oke. Wih. Fokusnya cepet ya, Oke, fokus ya, cepet ya, mantap. Nah, sementara nih, kalau ini di 4K 60 frame per second. Ini di 4K 60 frame per second, kita lihat. Apakah bisa fokus? Wih, fokusnya cepet juga nih, bagus nih. Wadidaw, bagus guys. 4K di 60 frame per second. Cakep ini, bagus fokusnya ya, tuh. Wih, bagus. Nah nih, kalau ini adalah Full HD di 60 frame per second. Wadidaw ini. Tapi Full HD ini tuh uniknya nih, bisa langsung kita pindah ini kan Full HD segini ya, 60 frame per second, langsung bisa kita pindahin ke ultra wide. Boom. Ultra wide juga bisa di 60 frame per second. Coba langsung aja kita deketin. Oh, ternyata ultra wide ini tuh nggak bisa autofocus ya, belum bisa autofocus nih. Kita pindahin lagi ke normal, dan bisa kita zoom juga sampai 3 kali zoom. Cakep nih ya tuh. Mantap. Kita balikin lagi. Cakep. 60 fps, bagus. Oke, ini adalah video bokeh atau potret video di kualitas 4K ya, ini kualitas 4K. Tuh, belakangnya ini bokeh ini, bagus banget ini. Gua ngikutin Faisal ya, sambil sekalian kalian juga bisa ngelihat bagaimana kestabilan gambarnya. Aduh, cakep nih bokehnya ya. Sebenarnya bisa kita zoom juga, tapi kita harus stop dulu recordnya ya. Kalau di zoom itu kualitasnya menjadi Full HD. Kita coba ya. Nah, kalau ini Full HD di zoom, jadi ini kualitasnya Full HD ya. Maksudnya maksudnya video bokeh maksudnya ya, dengan kualitas Full HD di zoom gitu ya. Emang kadang-kadang suka belibet kalau kita ngomong ya. Tapi ini bokeh, teman-teman lihat sendiri deh. Ini gua ngikutin dia jalan di belakang loh. Gokil nggak sih? Tuh pada bokeh kan? Tuh. Bagus ini. Cakep. Oke, baik. Selain sudah punya spek yang kenceng, kemudian punya kameranya juga udah bagus banget ya, ada lensa telenya juga. Yang gue suka dari HP ini yaitu udah ada fitur AI-nya. Yang pertama ada AI Call Translator, asik. Jadi kita bisa teleponan langsung diterjemahkan secara real time gitu ya. Masuk ke menu pengaturannya nih, settings, call settings, kemudian kita pilih AI Call Translator. Ini masih beta, jadi belum support bahasa Indonesia. Oke, kita download dulu bahasa Inggrisnya ya. Belum beres kayaknya nih, gue udah download sebenarnya tapi belum beres harusnya ya. Nah, untuk panggilan teleponnya nih, untuk incoming call, panggilan masuk, kita pilih bahasa Inggris. Kemudian untuk panggilan keluarnya, mungkin kita mau pakai bahasa keseharian kita, misalnya Jepang gitu ya, asik.
Nanti download dulu aja ya untuk language package-nya. Nanti kita bakalan coba ini tuh ketika di review ya, di review video, di pembahasan reviewnya. Kemudian ada juga nih fitur yang berikutnya, AI noise cancellation. Jadi kalau ini misalnya kita aktifkan, maka panggilan telepon kita tuh akan diredam ya ketika ada suara bising di sekitar. Jadi suara orang ataupun panggilan kita tuh jadi lebih jelas. Ini sangat amat berguna banget sih ya, karena supaya kita ngobrol tuh jadi lebih enak saja gitu kan. Kemudian ada juga nih, kalau dari galerinya ada yang namanya semantic search. Oke, ini karena belum banyak aja fotonya, jadi kita nggak bisa nyontohin. Tapi kalau misalnya fotonya banyak, kita tinggal searching aja. Misalnya mungkin misalnya foto tahun ini di Itali gitu kan, nanti dia bakal langsung ngasih tahu mana yang ada di Itali gitu kan. Foto kue doang atau enggak foto rumput, foto apa, nanti dia bakal langsung ngefilter atau nge-search-nya tuh dengan sangat cepat ya, karena sudah menggunakan teknologi AI gitu ya. Terus ada juga nih AI wallpaper nih. Jadi kita bisa membuat wallpaper menggunakan AI gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke wallpapernya. Terus kita change wallpaper. Nah, di sini ada pilihan AI wallpaper. Kita pilih yang AI wallpaper. Nah, AI wallpaper ini kita tinggal pilih aja nih, mau yang mana nih? Mau abstrak atau amaze me, science fiction, space. Kita coba yang ini aja kali ya, cityscape kali ya, cityscape aja nih. Kita pilih yang cityscape. Kemudian backgroundnya kita mau pilih yang mana nih? Kita backgroundnya pilih yang urban nightscape atau cityscape at sunset aja kali ya. Kemudian tone warnanya apa nih? Bukan tone warna, tone aja ya. Tone-nya apa nih? Warna biru misalnya. Inspirationnya dari mana nih? Apakah random? Apakah dari Asus Monogram? Atau ini banyak banget sih. Itu ada future, pixelated, kemudian ada juga light beam. Tuh. Ini tuh sebenarnya seperti kita ngasih prompt ya, kalau misalnya kita sering main AI. Jadi ini tuh sebenarnya proses kayak kita tuh ngasih prompt gitu ya. Nah, ini gue pilih yang Asus Monogram aja. Kemudian kita pilih generate. Oke. Download AI image kit. Aduh, ternyata masih banyak ini nih teman-teman ya. Masih 2 GB lagi nih downloadnya. Jadi untuk hasilnya kita masih belum tahu ya. Teman-teman, maaf ya ketinggalan. Jadi sebenarnya masih ada fitur AI lainnya, yaitu AI transcript. Jadi kita bisa merekam percakapan ataupun audio yang berbahasa Inggris gitu ya, obrolan ataupun apapun itulah, pokoknya yang berbahasa Inggris kita rekam, nanti langsung bisa kita ubah menjadi teks atau yang disebut dengan AI transcript. Bisa kita translate, bisa kita buat summary juga. Cuman nggak tahu kenapa nih, di HP ini tuh belum ada ya teman-teman, sepertinya harus menunggu update-annya lagi. Semoga aja nanti ketika udah kita review ya, nextnya gitu ya, 2 minggu atau mungkin 3 minggu ke depan pas udah kita review, ada ya fitur AI transcript supaya teman-teman bisa tahu gimana sih cara kerjanya dan gimana sih hasilnya, apakah bagus atau enggak, nanti kita bakal bahas lagi, oke? Sebenarnya selain ada fitur AI juga nih, jadi HP ini juga udah bisa connect ke ini teman-teman ya, udah bisa connect ke PC ya, dengan aplikasi yang namanya PhoneLink ya. Jadi kita bisa saling terintegrasi nih, HP dengan laptop bisa terintegrasi dengan sangat mudah. Jadi kita bisa mirroring ya, screen mirroring, drag and drop file, copy paste, itu lebih gampang banget dari HP ke laptop. Kebetulan gue tuh emang pengguna Asus, jadi HP gue ini Asus dan laptop juga Asus. Terus ada juga nih yang namanya Glide X nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, nah ini nih Glide X. Ini juga sama ya, buat terintegrasi ke ini kalian, ke laptop kalian, tapi ini menggunakan kabel. Sama ya fungsinya, bisa nanti itu bisa screen mirroring, bisa copy paste, bisa drop file, pokoknya bisa digunakan dengan inilah. Ya ibaratnya kalian pakai HP tapi di laptop gitu. Enak banget pokoknya. Oke, paling itu aja kali ya untuk ininya nih, untuk pembahasan Zenfone 11 Ultra-nya. Nanti kita bakalan bahas lebih detail di video reviewnya. Cuman untuk kesimpulan sementara ya, menurut gua sih ini ya seneng gak seneng sih ya, karena mungkin buat orang yang suka smartphone compact cukup kecewa juga, karena sekarang Zenfone udah nggak ada smartphone compact lagi. Ini ukurannya udah gede ya, 6,78 inci. Ya balik lagi lah itu ke pasar ya teman-teman. Tapi karena berhubung gua nih udah pakai Zenfone, udah pakai ROG Phone 8, jadi gua ngerasa perbedaannya tuh ini tuh nggak cukup
beda ya, ini tuh mirip-mirip banget, cuman bedanya ROG Phone 8 gua tuh nggak ada lensa tele, kalau ini ada lensa tele. Jadi memang kalau misalnya kalian milih Asus yang pengen jago moto, mungkin ini kali ya Zenfone 11 Ultra. Tapi kalau misalnya pengen main game banget gitu kan, ya udahlah ROG Phone 8 yang paling bener gitu kan. Oke, itu video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video reviewnya. Tulis kolom komentar ya, kalian mau nanyain apa nih. Jadi nanti gue bahas di video review. Oke, gue pamit dan bye.